Pekerja keras itu janjian sama bestinya di tempat kerja, bukan di meja. Menjadi pemimpin bukanlah persoalan yang mudah dilakukan. Pemimpin itu ibarat nahkoda yang mengemudikan kapal besarnya, yang di dalamnya diisi oleh kerumunan manusia yang tengah menikmati perjalanannya sembari menunggu kapal yang dikendarainya sampai ke tempat tujuan. Terkadang orang yang berada di dalam tubuh kapal besar itu tidak tahu menahu mengenai perjuangan seorang nahkoda dalam mengendalikan kemudi kapalnya agar tetap stabil tanpa menimbulkan guncangan besar ketika berhantaman dengan besarnya gelombang air laut. Tapi sebaliknya, apabila seorang nahkoda memiliki tujuan buruk, maka tak menutup kemungkinan jika kemudi di bawah kendalinya itu berusaha ditabrakan ke sebuah karang. Dan itu bisa dipastikan jika kapal serta penumpang di dalamnya akan tenggelam. Lalu semua penumpang pun akan sengsara. Dan pada akhirnya mereka menyesal lantaran telah mempercayakan nasibnya pada seorang nahkoda yang tak bertanggung jawab terhadap hidup dan matinya para penumpang. Namun jangan khawatir, sebab nahkoda yang kita miliki saat ini bukanlah seorang nahkoda picik yang memiliki kepentingan terselubung di balik posisinya sebagai pemimpin kapal. Ya, nahkoda kita adalah Joko Widodo, seorang pemimpin yang benar-benar menjaga laju kapal yang dikemudikannya agar tetap terjaga keseimbangannya. Bagaikan kepala dari sebuah badan, otak menjadi pusat kontrol dari semua gerakan anggota tubuhnya. Akan tetapi, menjadi pemimpin tidaklah cukup hanya mengandalkan intelektualnya semata. Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap jujur serta adil. Karena seringkali pejabat-pejabat korup di luar sana melakukan tindakan culas tersebut menggunakan kecerdasan yang dimilikinya untuk menipu rakyat. Dan Jokowi punya semua itu, mulai dari knowledge, sikap jujur, dan adil. Bisa dibilang jika beliau bukanlah pemimpin beleng-beleng yang hanya sibuk merangkai narasi kata untuk dijual kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, justru Jokowi mengerahkan segala ide cemerlangnya serta action-action nyatanya untuk dipersembahkan kepada warga yang disayanginya. Bahkan, tak segan Jokowi ikut terjun langsung ke lapangan untuk mengecek semua kegiatan dari program yang dicanangkannya berjalan dengan lancar. Misalnya, yang baru terjadi pada hari Minggu kemarin. Di hari Minggu yang cerah kemarin pun, senyum mengembang kembali menyapaku. Dan itu datangnya dari potret keromantisan Jokowi bersama Ganjar Pranowo. Ya, Presiden Jokowi yang turut menggandeng bestinya Ganjar Pranowo bersama-sama meninjau rekonstruksi jalan di kota Surakarta Purwodadi. Sebenarnya, aktivitas kebersamaan antara Jokowi dan Ganjar ini tidak hanya berlangsung sekali, 2 kali, maupun 3 kali, tapi terlampau sering dan tak bisa terhitung lagi jumlahnya. Seperti saat kunjungan Jokowi dan Ganjar ke Pasar Boyolali, di mana pada momen tersebut jalinan komunikasi keduanya juga intens. Bahkan, keduanya juga saling menebarkan senyum bahagianya satu sama lain, yang artinya memang duo sejoli ini akan tetap solid meskipun banyak cobaan datang silih berganti menerpanya. Dan kini, kedua sahabat sejati itu lagi-lagi dipertemukan kembali pada saat matahari sedang terik-teriknya, ditambah lagi hari weekend. Meskipun begitu, kondisi dan situasi apapun tak akan menjadi halangan bagi kedua politisi ulung ini untuk tetap melakukan pemantauan pada ruas jalan yang sepertinya memang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi jalan tersebut tak bisa diperbaiki seperti pada umumnya. Maka diperlukan adanya rekonstruksi. Lihat kan, di saat pejabat lain memanfaatkan hari liburnya untuk bersantai ria dan bermanja-manjaan dengan sesuatu yang digelutinya, justru duo sejoli dari Jawa Tengah ini malah sibuk dengan urusan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu konsen keduanya. Mungkin bagi seorang pemimpin sejati, hari apa saja hanyalah untuk kerja. Tak ada waktu untuk bermalas-malasan, karena pemimpin yang benar-benar bisa memimpin harus tetap produktif, biarpun itu tanggal merah sekalipun. Pekerja keras yang sesungguhnya itu ya janjiannya di tempat kerja, seperti yang dilakukan Jokowi dan Ganjar ini,
Tidak seperti mereka, para pejabat yang selalu membuat janji di belakang meja yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya seperti AC, cemilan, dan lain-lain. Eits, jangan baper kalau tidak melakukan. Dari sikap Jokowi dan Ganjar yang hobi terjun ke lapangan inilah membuatku semakin yakin jika figur keduanya memang menjadi nahkoda handal yang dapat diamanai kepercayaan besar bagi para penumpangnya yang berarti rakyat untuk mengantarkan mereka semua pada pelabuhan yang dinantinya, yakni Indonesia Emas 2045. Tapi mungkin rajutan asa yang kini telah dibangun Jokowi sebagai cikal bakal pemimpin selanjutnya bisa jadi selamanya hanya akan menjadi angan-angan yang sulit tercapai apabila Indonesia dinakodai oleh figur yang tidak cakap dalam memegang setir kapal. Misalnya, jika kapal besar ini jatuh pada nahkoda seperti Prabowo Subianto, bukan berarti diriku menyepelekan gaya kepemimpinannya ya. Tapi bisa dilihat kok bagaimana cara sosok ini menyapa rakyatnya. Kampanye Pilpres 2019 saja dirinya tidak turun langsung dan menikmati betapa serunya berjalan beriringan bersama barisan simpatisannya. Tapi dirinya malah melambai-lambaikan tangannya di dalam mobil mewah lengkap berkacamata hitam legam. Mungkin waktu itu Prabowo takut silau kali ya. Tapi sorry to say nih ya, sepertinya rakyat Indonesia tak membutuhkan pemimpin yang hanya senang duduk di balik kursi empuk dan nyaman saja. Tetapi yang rakyat inginkan adalah pemimpin yang berdiri sama tingginya serta duduk sama rendahnya. Dan kurasa sepertinya karakter itu tidak ada dalam diri seorang Prabowo Subianto, sebab beliau belum pernah merasakan geliat kehidupan rakyatnya dan terjun langsung untuk menyelesaikan problem yang terjadi di tengah-tengah hiruk pikuk warganya. Namun jangan risau, sebab kepribadian yang dibutuhkan rakyat telah tertanam pada diri seorang Ganjar Pranowo. Selama menjadi gubernur 2 periode, jangkung berambut putih ini selalu saja memberikan keteduhan serta kenyamanan bagi rakyatnya. Layaknya Jokowi yang selalu merangkul seluruh warganya di Indonesia. Itulah mengapa rekam jejak itu penting untuk diulas. Karena jika kita keblinger sedikit saja dan salah menjatuhkan pilihan, ya wassalam. Bekerja keras itu janjian sama bestinya di tempat kerja, bukan di meja. Menjadi pemimpin bukanlah persoalan yang mudah dilakukan. Pemimpin itu ibarat nahkoda yang mengemudikan kapal besarnya, yang di dalamnya diisi oleh kerumunan manusia yang tengah menikmati perjalanannya, sembari menunggu kapal yang dikendarainya sampai ke tempat tujuan. Terkadang, orang yang berada di dalam tubuh kapal besar itu tidak tahu menau mengenai perjuangan seorang nahkoda dalam mengendalikan kemudi kapalnya agar tetap stabil tanpa menimbulkan guncangan besar ketika berhantaman dengan besarnya gelombang air laut. Tapi sebaliknya, apabila seorang nahkoda memiliki tujuan buruk, maka tak menutup kemungkinan jika kemudi di bawah kendalinya itu berusaha ditabrakkan ke sebuah karang. Dan itu bisa dipastikan jika kapal serta penumpang di dalamnya akan tenggelam. Lalu semua penumpang pun akan sengsara. Dan pada akhirnya mereka menyesal lantaran telah mempercayakan nasibnya pada seorang nahkoda yang tak bertanggung jawab terhadap hidup dan matinya para penumpang. Namun jangan khawatir, sebab nahkoda yang kita miliki saat ini bukanlah seorang nahkoda picik yang memiliki kepentingan terselubung di balik posisinya sebagai pemimpin kapal. Ya, nahkoda kita adalah Joko Widodo, seorang pemimpin yang benar-benar menjaga laju kapal yang dikemudikannya agar tetap terjaga keseimbangannya. Bagaikan kepala dari sebuah badan, otak menjadi pusat kontrol dari semua gerakan anggota tubuhnya. Akan tetapi, menjadi pemimpin tidaklah cukup hanya mengandalkan intelektualnya semata. Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap jujur serta adil. Karena seringkali pejabat-pejabat korup di luar sana melakukan tindakan culas tersebut menggunakan kecerdasan yang dimilikinya untuk menipu rakyat. Dan Jokowi punya semua itu, mulai dari knowledge, sikap jujur, dan adil. Bisa dibilang jika beliau bukanlah pemimpin beleng-beleng yang hanya sibuk merangkai narasi kata untuk dijual kepada masyarakat, tapi sebaliknya
Justru Jokowi mengerahkan segala ide cemerlangnya serta action-action nyatanya untuk dipersembahkan kepada warga yang disayanginya. Bahkan, tak segan Jokowi ikut terjun langsung ke lapangan untuk mengecek semua kegiatan dari program yang dicanangkannya berjalan dengan lancar. Misalnya, yang baru terjadi pada hari Minggu kemarin. Di hari Minggu yang cerah kemarin pun, senyum mengembang kembali menyapaku. Dan itu datangnya dari potret keromantisan Jokowi bersama Ganjar Pranowo. Ya, Presiden Jokowi yang turut menggandeng bestinya Ganjar Pranowo bersama-sama meninjau rekonstruksi jalan di kota Surakarta Purwodadi. Sebenarnya, aktivitas kebersamaan antara Jokowi dan Ganjar ini tidak hanya berlangsung sekali, 2 kali, maupun 3 kali, tapi terlampau sering dan tak bisa terhitung lagi jumlahnya. Seperti saat kunjungan Jokowi dan Ganjar ke Pasar Boyolali, di mana pada momen tersebut jalinan komunikasi keduanya juga intens. Bahkan, keduanya juga saling menebarkan senyum bahagianya satu sama lain, yang artinya memang duo sejoli ini akan tetap solid meskipun banyak cobaan datang silih berganti menerpanya. Dan kini, kedua sahabat sejati itu lagi-lagi dipertemukan kembali pada saat matahari sedang terik-teriknya, ditambah lagi hari weekend. Meskipun begitu, kondisi dan situasi apapun tak akan menjadi halangan bagi kedua politisi ulung ini untuk tetap melakukan pemantauan pada ruas jalan yang sepertinya memang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi jalan tersebut tak bisa diperbaiki seperti pada umumnya. Maka diperlukan adanya rekonstruksi. Lihat kan? Di saat pejabat lain memanfaatkan hari liburnya untuk bersantai ria dan bermanja-manjaan dengan sesuatu yang digelutinya, justru duo sejoli dari Jawa Tengah ini malah sibuk dengan urusan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu konsen keduanya. Mungkin bagi seorang pemimpin sejati, hari apa saja hanyalah untuk kerja. Tak ada waktu untuk bermalas-malasan, karena pemimpin yang benar-benar bisa memimpin harus tetap produktif, biarpun itu tanggal merah sekalipun. Pekerja keras yang sesungguhnya itu ya janjiannya di tempat kerja, seperti yang dilakukan Jokowi dan Ganjar ini. Tidak seperti mereka para pejabat yang selalu membuat janji di belakang meja, yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya seperti AC, cemilan, dan lain-lain. Eits, jangan baper kalau tidak melakukan. Dari sikap Jokowi dan Ganjar yang hobi terjun ke lapangan inilah membuatku semakin yakin jika figur keduanya memang menjadi nahkoda handal yang dapat diamanai kepercayaan besar bagi para penumpangnya yang berarti rakyat untuk menghantarkan mereka semua pada pelabuhan yang dinantinya, yakni Indonesia Emas 2045. Tapi mungkin rajutan asa yang kini telah dibangun Jokowi sebagai cikal bakal pemimpin selanjutnya bisa jadi selamanya hanya akan menjadi angan-angan yang sulit tercapai apabila Indonesia dinakodai oleh figur yang tidak cakap dalam memegang setir kapal. Misalnya, jika kapal besar ini jatuh pada nahkoda seperti Prabowo Subianto, bukan berarti diriku menyepelekan gaya kepemimpinannya ya, tapi bisa dilihat kok bagaimana cara sosok ini menyapa rakyatnya. Kampanye Pilpres 2019 saja dirinya tidak turun langsung dan menikmati betapa serunya berjalan beriringan bersama barisan simpatisannya. Tapi dirinya malah melambai-lambaikan tangannya di dalam mobil mewah lengkap berkacamata hitam legap. Mungkin waktu itu Prabowo takut silau kali ya. Tapi sorry to say nih ya, sepertinya rakyat Indonesia tak membutuhkan pemimpin yang hanya senang duduk di balik kursi empuk dan nyaman saja. Tetapi yang rakyat inginkan adalah pemimpin yang berdiri sama tingginya serta duduk sama rendahnya. Dan kurasa sepertinya karakter itu tidak ada dalam diri seorang Prabowo Subianto, sebab beliau belum pernah merasakan geliat kehidupan rakyatnya dan terjun langsung untuk menyelesaikan problem yang terjadi di tengah-tengah hiruk-pikuk warganya. Namun jangan risau, sebab kepribadian yang dibutuhkan rakyat telah tertanam pada diri seorang Ganjar Pranowo. Selama menjadi gubernur 2 periode, Jakung berambut putih ini selalu saja memberikan keteduhan serta kenyamanan bagi rakyatnya, layaknya Jokowi yang selalu merangkul seluruh warganya di Indonesia. Itulah mengapa rekam jejak itu penting untuk diulas, karena jika kita keblinger sedikit
sedikit saja dan salah menjatuhkan pilihan,